Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SDI Muhammad Hatta, cerdas, berimtak, yes, 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 Allahu Akbar. Nah, pasti anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Bu Husna mau tanya nih, anak-anak sudah sholat duha apa belum? Kalau belum, nanti setelah melihat video pembelajaran ini, anak-anak jangan lupa sholat duha ya. Semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung saja. Nah, pada pembelajaran kali ini, Bu Husna akan menyampaikan materi tema 3, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Topiknya tentang iklan media elektronik. Sebelum memulainya, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang kita capai yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau media elektronik. Yang kedua, memperagakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Nah, anak-anak masih ingat nggak macam-macam media iklan? Nah, yang di subtema 1 kita kan sudah membahas tentang iklan media cetak. Ya, itu adalah macam iklan media ya. Ada media cetak, yang kali ini kita bahas adalah iklan media elektronik. Apa yang kalian ketahui tentang iklan media elektronik? Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik saat mempromosikan suatu barang atau jasa. Contohnya, radio, papan reklame elektronik. Ini biasanya dapat kita jumpai di jalan raya. Lalu ada televisi. Pasti di rumah kalian masing-masing juga punya televisi ya. Kemudian ciri-ciri iklan media elektronik. Yang pertama, disampaikan secara audio. Audio itu artinya dapat didengar. Berarti kalau hanya dapat didengar, contohnya apa ya? Contohnya adalah radio. Kemudian disampaikan secara video dan audio, artinya dapat dilihat dan didengar. Contohnya adalah televisi. Disampaikan dalam waktu yang singkat. Jadi iklan di radio maupun di televisi itu disampaikan dalam waktu yang singkat. Jadi waktunya pendek. Ciri-ciri yang kedua adalah disampaikan dengan bahasa formal. Bahasa formal itu artinya disampaikan dengan bahasa kalimatnya baku, ya, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kalimat pada iklan yang menggunakan bahasa formal adalah ini, hidup sehat tanpa merokok. Sedangkan bahasa yang kedua adalah bahasa nonformal. Bahasa nonformal ini menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan bahasa pembicaraan sehari-hari. Jadi kalimatnya tidak baku. Contohnya pada iklan berikut ini. Ada
kata kunci yang berbunyi kayak ada lemon-lemnya gitu. Ya, pada kata ini ada tertulis kata kayak. Kayak itu kan tidak baku ya anak-anak. Maka kalimat pada iklan ini termasuk contoh bahasa non-formal. Ciri-ciri yang ketiga adalah kalimat singkat dan padat. Jadi tidak perlu ditulis dengan panjang seperti menulis cerita. Intonasi tepat. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu suara. Jadi ada penekanan pada kalimat yang disampaikan di iklan tersebut. Kemudian gaya bahasa persuasif. Gaya bahasa persuasif ini artinya gaya bahasanya itu mampu mempengaruhi seseorang, mampu mengajak seseorang untuk melakukan suatu hal atau untuk membeli suatu produk atau jasa yang dipromosikan. Ciri-ciri yang keempat, ini ciri-ciri pada iklan di media radio. Kalau di media radio disampaikan dengan jelas, sehingga masyarakat itu seolah-olah mendengar dan dapat melihat langsung produk yang dipromosikan. Karena kalau di radio itu kan tanpa ada gambar, jadi penjelasannya pun harus jelas. Ciri-ciri yang berikutnya terdapat musik pengiring. Jadi pada iklan radio itu terdapat musik pengiring, tujuannya untuk mendukung iklan yang dipromosikan supaya konsumen ini tertarik. Itu tadi ciri-cirinya. Sekarang perbedaan dan persamaan iklan media cetak dan media elektronik. Perbedaannya, kalau iklan media cetak, penyampaiannya tertulis dan dapat dibaca tulisannya. Waktunya, iklan dapat dibaca berulang kali. Sedangkan pada iklan media elektronik, untuk radio dapat didengar. Untuk di televisi dapat dilihat, didengar, dan dibaca tulisannya. Kemudian waktu penyampaian iklannya sangat singkat. Persamaan dari iklan media cetak dan media elektronik adalah bisa disampaikan menggunakan bahasa formal dan non-formal, serta bertujuan meyakinkan dan mempengaruhi para pembaca atau pendengar, sehingga mereka dapat membeli atau melakukan suatu hal yang dipromosikan pada iklan tersebut. Bagaimana cara menyampaikan isi iklan pada media elektronik radio? Cara yang pertama adalah mendengarkan dengan seksama. Kalau sudah bisa mendengarkan dengan seksama, pasti kita akan mencatat kata kuncinya apa, slogan iklannya apa. Kalau sudah dicatat, pasti kita bisa menyampaikan isi iklan tersebut. Yang berikutnya, cara menyampaikan isi iklan pada media elektronik TV. Cara menyampaikannya adalah yang pertama dengan melihat dengan seksama, kemudian mendengar, lalu membaca teks yang disajikan. Kalau sudah, baru kita catat kata kuncinya dan kalimat persuasif. Kalau kita sudah melakukan ini, pasti kita bisa menyampaikan isi iklan dengan baik. Nah, Busna akan memutarkan video. Kalian simak baik-baik ya anak-anak ya.
karbohidrat bagi tubuh kita. Yang pertama, sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Yang kedua, sumber energi bagi otak. Manfaat protein bagi tubuh kita. Yang pertama, bermanfaat untuk memelihara sel tubuh. Yang kedua, bermanfaat untuk mendukung metabolisme tubuh. Yang ketiga, bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat vitamin bagi tubuh kita. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan mata. Makanan sehat untuk hidup sehat. Nah, itu tadi anak-anak. Kalian sudah simak? Maka kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa kata kunci dari video iklan yang telah kamu lihat baru saja? Kata kuncinya apa ya? Kata kuncinya adalah makanan sehat untuk hidup sehat. Tadi ada tulisannya ya di videonya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa isi iklan dari video yang telah kamu lihat baru saja? Video iklan tersebut menjelaskan tentang macam dan manfaat makanan sehat untuk hidup yang sehat. Jadi kalau menjelaskan isi iklan itu dijelaskan poin-poinnya saja tentang apa seperti itu. Lalu apa tujuan iklan dari video yang telah kamu lihat? Video tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui macam dan manfaat makanan sehat sehingga masyarakat melakukan pola makan yang sehat dan terwujud masyarakat yang sehat pula. Begitu anak-anak ya. Kemudian yang terakhir adalah memperagakan iklan media elektronik. Cara yang harus dilakukan sebelum memperagakan adalah memahami iklan dengan melihat, mendengar, dan baca teks. Jadi kalau kita mau memperagakan, kita cari iklan, kita pahami, kita lihat, kita dengar, lalu dibaca teksnya. Kalau sudah, kita ingat-ingat intonasinya, visualisasinya, ekspresinya bagaimana. Kalau perlu direkam atau dicatat supaya kita ingat. Kalau sudah, maka kita bisa berlatih untuk memperagakan iklan media elektronik. Nah, apa saja pesan moral yang dapat kita petik dari pembelajaran kali ini? Yaitu kita harus jujur saat mempromosikan suatu produk atau jasa agar konsumen mempercayai produk atau jasa yang kita jual. Nah, itu tadi anak-anak. Semoga apa yang Busna sampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Nanti akan ada penugasan melalui Google Form yang akan Busna share. Jangan lupa juga dipelajari materi PDF yang Busna share ya, supaya anak-anak lebih memahaminya. Sekian yang dapat Busna sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.